Halo Lemonizen, saya Haikal Kamil dan alhamdulillah sekarang mulai mencoba gaya hidup sehat. Yeah. Saat ini karena sudah berkeluarga, jadi main jobnya berubah menjadi seorang ayah karena sudah mempunyai seorang anak. Dan selain menjadi seorang kepala rumah tangga, aku juga punya usaha di bidang halal lifestyle, fokusnya di fashion muslim sama kosmetik halal. Terus selain itu juga aku masih bikin konten buat di sosial media. Dan kalau untuk syuting secara outputnya ke TV memang sekarang intensitasnya tidak seperti dulu lagi karena ada perbedaan prioritas gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman Lemonizen mungkin ada yang kayak, oh Haikal nggak pernah kelihatan TV ya, karena memang saya mengurangi aktivitas saya di dunia entertainment dalam bentuk dulu saya stripping sinetron dan sekarang memang saya nggak ngambil itu lagi. Kreativitas itu sebenarnya modal utama dari bisnis, karena ketika orang bilang bisnis, identiknya adalah harus punya modal yang berbentuk uang. Padahal kalau buat saya modal itu bukan cuma uang, tapi kreativitas adalah modal terbesar. Ada orang punya duit 100 juta tapi dia bingung duitnya mau diapain, akhirnya cuma dihidupin doang di tabungannya dia. Ada orang punya ide luar biasa, tahu dengan 100 juta dia mau ngapain, problemnya nggak punya uangnya. Jadi kalau misalnya si orang yang punya duit 100 juta sama orang yang punya ide 100 juta mau diapain ketemu, itu baru menjadi sebuah bisnis yang bagus gitu. Jadi kalau buat aku cuma mau mengencourage anak-anak muda sekarang di luar sana, jangan takut untuk bermimpi. Ketika kalian punya ide sesuatu, kreativitas kalian adalah modal kalian. Bikin yang bagus, akses pendanaan. Ya saya bisa ngomong gini karena saya pernah ngalamin sendiri. Kalau misalnya memang ada jalan itu ngalir kok biasanya gitu. I like it. Ini kiat sehat. Saya mencoba udah 3 bulan kali ya, mencoba gaya hidup menjadi lebih sehat. Pertama dengan mengganti nasi itu menjadi shiratake, beras shiratake gitu. Jadi mengurangi gula sih sebenarnya, karena ngelihat sekarang banyak banget anak-anak muda didiagnosa penyakit aneh-aneh gitu. Aku juga berpikir, wah gue nggak mau deh kena sakit aneh-aneh, jadi kayaknya yang dikonsumsi harus lebih sehat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap pagi juga aku selalu siapin jus untuk diminum. Ya terima kasih istriku sudah membuatkan jusnya. Dan untuk olahraga biasanya aku menyempatkan waktu seminggu 2 kali lah untuk aku, let's say jogging di sekitar rumah. Let's say cuma setengah jam, 40 menit. Tapi ada aktivitas lah, karena memang kan sekarang kalau aku tinggal di kota besar kayak Jakarta, aktivitas kebanyakan pakai either mobil atau motor. Ya udah dari satu tempat ke tempat lain geraknya tuh kurang gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku perlu ada exercise juga gitu. Kalau ngerubah pola hidup itu pernah ada. Aku pernah didiagnosa pada tahun 2011. Itu aku didiagnosa kena sakit namanya varikokel. Varikokel tuh pembesaran pembuluh vena ke arah saluran reproduksi pria. Dan itu salah satu output terbesarnya adalah bisa nggak punya anak. Dari situ nanya ke dokter, nih dok sebenarnya apa salah saya gitu? Kenapa didiagnosa seperti ini? Ya kamu harus berubah pola hidup. Maksudnya apa dok? Kamu pertama, apa yang kamu konsumsi itu akan mencerminkan apa hasilnya, resultnya. Jadi aku pikir kayak oke. Terus yang kedua adalah berpakaian tuh juga harus nggak boleh terlalu ketat. Ya itu akhirnya semua celana kayak gitu saya tinggalkan. Saya ganti sama celana yang jauh lebih besar. Pemakaian jeans sangat saya kurangin. Terus yang konsumsi makanan, saya tuh dulu waktu kecil sangat nggak suka sayur sama buah. Sangat bener ini nggak suka. Dulu bahkan waktu kecil itu dengar cerita dari orang tua, pas umur 2 tahun saya nggak mau makan lagi yang bentuknya nasi. Maunya tuh cuman mie instan. Itu berlangsung sampai saya SD kelas 2. Which is itu sangat nggak sehat kan.
Jadi saya hanya mau makan mie instan, paling makannya kue, kentang, kasih buah muntah, kasih sayur muntah, kasih daging muntah. Jadi saya memang sangat, waktu kecilnya nih dipupuknya nggak bagus gitu. Jadi menurut saya kayak sekarang harus saya benahin diri saya, karena saya nggak pengen cari uang buat nanti berobat ketika sakit gitu. Kan kayaknya nggak banget ya ketika kita capek-capek kerja, ujung-ujungnya cuman buat kita berobat gitu. Aku sepingin investasinya bukan cuma dalam bentuk materi, tapi juga bentuk fisik. Jadi apa yang aku konsumsi sekarang juga aku lebih arahkan supaya jadi lebih sehat. Afirmasi positif. Jadi aku setiap mandi, aku tuh selalu ngomong ke diri aku. Kebagian yang waktu itu didiagnosa sakit, aku bilang kayak, kamu sehat, kamu baik, terima kasih telah bekerja sama selama ini. Tolong sekarang pembuluh vena kembali kepada tempat di mana kamu berasal. Kamu sudah lelah, saya tahu, tapi saya yakin kamu bisa kembali ke tempat di mana kamu diciptakan. Terus bersyukur, terima kasih. Gue melakukan itu selama berapa tahun, dan alhamdulillah nggak sia-sia, karena ternyata pas nikah langsung bisa punya anak. Nah ini mungkin yang Lemonizen bisa contoh juga. Aku biasanya pas aku olahraga, let's say dalam 2 kali itu, aku suka ngajak anakku sama istriku. Jadi kan kayaknya ada quality time sama keluarga nih bagus ya. Jadi aku bikin pas jalan pagi itu, aku sambil gendong anakku, jadi aku dapat beban tambahan 10 kilo selama setengah jam untuk gendong dia, atau aku dorong dia pakai sepeda gitu. Sama istriku kita jogging bareng aja, kita keliling, ngobrol. Ternyata dengan seperti itu, jadi mengajarkan anak kita bisa lebih dekat sama kita, interaksinya lebih baik, dan selama berjalan itu ternyata banyak ketemu hal-hal yang menyenangkan, kayak misalnya ngeliat tumbuhan, terus dia ternyata suka banget sama bunga, terus dia kalau ngeliat binatang tuh suka, ngeliat kupu-kupu, ngeliat kucing, terus kita ajarin ada burung. Jadi mengajarkan anak untuk lebih cinta alam juga sih. Diledekin sebenarnya sama keluarga. Jadi waktu SD itu diledekin, kamu kalau pacaran masa mau makan apa, kamu nggak bisa makan kemana-mana gitu. Terus aku mikir waktu dulu juga belum ngerti kan pacaran itu apa sih, cuman intinya gandeng cewek lah intinya gitu. Wah nggak bisa lah pasti lo, nanti kalau lo mau makan pusing lo. Diledek-ledekin, akhirnya aku nyoba untuk makan tuh pelan-pelan. Jadi dulu mama tuh sempat beli suplemen yang kayak isinya sayur dan buah, aku minum. Terus pelan-pelan aku coba makan daging. Aku pernah sama daging dulu. Terus buah tuh dulu apa ya, buah pertama yang aku suka banget, kalau nggak salah pisang sih. Dulu kelas 2, kelas 3 SD itu pisang. Abis itu mulai tuh akhirnya coba makan sayur. Dulu kalau sayur tuh maunya salad, nggak mau yang kayak sayur lodeh, bacem tuh nggak mau. Pinggirnya yang kalau ada di fast food tuh yang salad gitu, aku suka gitu. Ya cuman makin kesini, makin dewasa, makin sadar ternyata makanan yang aku pilih itu banyak yang nggak sehat sebenarnya gitu. Dan makin tahu kalau ternyata apa yang akan kita rasakan tua tuh sebenarnya investasi yang kita lakukan dari sekarang kan gitu. Jadi aku pingin resultnya lebih baik, ya udah jadi aku harus mulai berubah gitu untuk konsumsi makanan-makanan yang lebih sehat gitu. Lari atau renang? Lari. Film atau sinetron? Film. Sepedaan atau motoran? Motor. Kreatif planner atau aktor? Ya, at this moment kreatif planner. Oke, kopi atau boba? Boba. Gunung atau pantai? Aku pantai. Selfie atau OTD? OTD mungkin ya. Oke, brokoli atau kembang kol? Kembang kol. Daging atau ikan? Daging. Semangka atau durian? Semangka. Makan cukup atau tidur cukup? Tidur cukup. Terima kasih. Yes, sama-sama.